Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dirahmati Allah SWT, seperti biasanya sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat dimulai, kami atas nama pengurus DKM Masjid Nurul Jannah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, waktu sholat Jumat pada hari ini, Jumat tanggal 1 September tahun 2023 atau tanggal 16 bulan Safar adalah tepat pukul 11:55 menit. Saya ulangi, tepat pukul 11:55 menit. Untuk itu, bagi para jamaah sekalian yang masih di rumah-rumah maupun dalam perjalanan, untuk segera melangkahkan kakinya menuju ke Masjid Nurul Jannah untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Penyampaian yang berikutnya, selaku khatib dan sekaligus imam sholat Jumat pada hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Isrodin SPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di dalam masjid kita ini. Kemudian untuk muazin akan dibawakan oleh saudara Deden Firdaus, dan Bilal insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ibnu Prasojo. Penyampaian berikutnya menyangkut laporan keuangan Masjid Nurul Jannah. Periode tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2023. Untuk itu akan kami bacakan laporan keuangan tersebut. Saldo awalnya adalah sebesar 96.548.734 rupiah. Saldo tersebut terdiri dari 3 item. Item pertama adalah dana operasional masjid sebesar 11.080.039 rupiah. Item kedua, dana yatim garis miring sosial sebesar 15.003.303 rupiah. Item ketiga, dana pembangunan masjid sebesar 70.465.392 rupiah. Penerimaan, jumlah penerimaan Masjid Nurul Jannah antara tanggal 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus tahun 2023 adalah sebesar 4.540.004 rupiah. Penerimaan tersebut terdiri dari pertama, kotak infak Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023 sebesar 1.524.000 rupiah. Yang kedua, infak jariah dari muhsinin untuk dana operasional masjid sebesar 280.004 rupiah. Ketiga, infak jariah dari muhsinin melalui canceling dampak bulan Agustus tahun 2023 sebesar 1.786.000. Yang keempat, infak jariah dari muhsinin warga RT 01 bulan Agustus tahun 2023 untuk dana dana operasional masjid sebesar 350.000 rupiah. Yang kelima, infak jariah dari muhsinin warga RT 02 bulan Agustus untuk dana operasional masjid sebesar 600.000 rupiah. Saldonya adalah menjadi 96.548.734 rupiah ditambah penerimaan sebesar 4.540.004 rupiah menjadi 100.088.738 rupiah. Pengeluaran
Jumlah pengeluaran antara tanggal 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus tahun 2023 adalah sebesar Rp4.176.000, yaitu untuk pengeluaran kegiatan pengajian rutin dan kajian subuh dan kajian ahad. Kemudian untuk kafalah bulan Agustus petugas Kodim Masjid Nurul Jannah dan pembelian sembako untuk petugas Kodim Masjid Nurul Jannah. Saldonya menjadi Rp101.088.738 dikurangi pengeluaran sebesar Rp4.175.000 menjadi Rp99.112.738. Saldo tersebut terdiri dari pertama, dana operasional masjid sebesar Rp11.444.043. Yang kedua, dana sosial dari rekening yatim sebesar Rp15.303. Yang ketiga, dana pembangunan masjid sebesar Rp17.465.392. Ini menyangkut laporan keuangan Masjid Nurul Jannah. Penyampaian yang berikutnya kami harapkan untuk para jemaah sekalian yang berada di saf-saf belakang untuk kiranya maju ke depan. Silakan bapak-bapak jemaah yang ada di saf belakang maju ke depan untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depan. Sekali lagi kami himbau para jemaah sekalian yang ada di saf belakang, ya, artinya silakan maju ke depan. Saf yang depan masih banyak yang kosong. Penyampaian berikutnya menyangkut anak-anak sekalian, ya, Anda nanti diharapkan pada saat khotib sedang berkhutbah di atas mimbar dan sholat Jumat berjamaah, anak-anak dimohon untuk sedikit tertib, tidak pada berisik, ya, tidak ada yang lari sana lari sini, ya. Tidak anak supaya tertib sedikit, supaya ibadah kita bisa berjalan khusyuk dan sempurna. Kiranya demikian penyembahan kita, marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan sholat Jumat di Masjid Nurul Jannah ini. Demikian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
Ini muter lah. Apa? Apa lagi? إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat dan rahmatnya, taufik dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada qudwah hasanah suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in hingga pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini termasuk dalam golongan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khatib berwasiat mengingatkan diri khatib sendiri dan mengajak kepada para jamaah sekalian. Mari kita perbaharui hubungan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu tentu kalimat yang rutin diucapkan setiap Jumat, mudah untuk disampaikan, namun sejatinya sulit untuk dilaksanakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Esensi dari takwa itu sendiri sangat luar biasa. Bahkan ketakwaan itu sejajar dengan bagaimana Allah memberikan solusi dari setiap persoalan hidup yang menjumpai kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disampaikan di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap urusannya, jalan keluar solusi hidup dari setiap kesulitan yang menimpanya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bila kita merasakan kesulitan, ujian bertubi-tubi, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ketika kita menginginkan menghendaki solusi, maka dekatkan diri kita kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Momen kemerdekaan telah berlalu.
Namun sejatinya bekas bagaimana perjuangan para pahlawan, para syuhada yang telah gugur demi kemerdekaan negara kita, negara yang kita cintai untuk menjadi negara yang berdaulat luar biasa. Mereka mengorbankan segalanya, keringat, darah bertetesan, bahkan nyawa melayang demi kemerdekaan. Mengingatkan kita pada peristiwa bagaimana Rasulullah bersama para sahabat terdahulu ketika berjuang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, membumikan Al-Quran, mengajarkan, menyampaikan agama Islam dan membahas orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun realitanya pada hari ini kita telah melewati fase itu. Perjuangan itu telah selesai dan kemudian menghasilkan sebuah luar biasa nikmat yang kita miliki, nikmat iman, nikmat Islam. Lantas bagaimana pertanyaannya? Yang harus kita lakukan untuk membalas jasa, untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan setidaknya untuk negara kita cinta, ataupun agama Islam yang kita kembangkan sampai akhir hayat ini. Hadirin rahimah wa rahimakumullah, mari kita artikan kemerdekaan sesungguhnya di dalam momentum ini adalah seperti bagaimana kita memerdekakan diri kita dari belenggu hawa nafsu. Rasulullah SAW menyampaikan dan diabadikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 2722. Rasulullah mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Rasulullah meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah yang pertama, ya Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, lindungilah hamba dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah tidak meminta ilmu yang melimpah, ilmu yang banyak, memiliki banyak hal, tapi Rasul meminta ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu? Hadirin rahimahullah, Imam Syafi'i menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan hidup di dunia, maka dengan ilmu. Menginginkan kesuksesan hidup di akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kesuksesan keduanya, hidup di dunia maupun di akhirat, maka juga dengan ilmu. Luar biasa pentingnya ilmu. Bahkan ilmu dijadikan bagaimana pedoman, diterima atau tidaknya sebuah amalan perbuatan kita. Maka apakah mungkin sholat yang kita laksanakan tanpa dilandasi dengan ilmu tercatat, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua ada panduan, ada tuntunan, ada syariat, ada agama Islam yang mengatur. Tapi tidak itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Tapi yang diminta adalah ilmu lain. Dia berilmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi maksud ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang hanya untuk dirinya sendiri. Dia menjadikan dirinya soleh, dia baik di mata orang lain, tapi dia tidak mau menularkan kebaikannya terhadap sekitar, terhadap keluarga, terhadap masyarakat di sekitar dan sekelilingnya. Maka hadirin rahimahullah, dikuatkan dengan hadis yang berikutnya bahwa ada 3 amalan yang ketika kita meninggal akan terputus kecuali 3 amalan tersebut. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian waladun shalih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, dan yang terakhir adalah bagaimana ilmu yang bermanfaat. 3 amalan tersebut meskipun kita telah meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala macam yang kita miliki di dunia ini, tapi amalan tersebut akan mengalir ke hati kita semua. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadikan diri kita muslim, bukan hanya soleh, tapi muslim soleh untuk kebaikan diri kita sendiri dan mensolehkan, berusaha untuk menularkan kepada orang lain. Dan dengan demikian, insya Allah kita termasuk ke dalam yang disebutkan hadis tersebut. Amalan-amalan kita akan senantiasa mengalir, pahala mengalir meskipun kita telah meninggalkan dunia ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu doa yang dibacakan yang pertama oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, itu yang diminta oleh Rasulullah Allah SWT. Meminta agar dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Jadi Rasul meminta kepada Allah, ya Allah berikan kekhusyukan kepada hati kita. Sebagaimana hadis menyampaikan bahwa hati di
Di dalam tubuh tidak ada segumpal darah. Dan ketika segumpal darah itu baik, maka baik seluruh anggota badannya. Dan ketika buruk, maka buruk semua anggota badannya. Dan ialah hati. Dia yang memimpin jiwa kita. Ketika hati kita khusyuk, hati kita fokus, dalam arti khusyuk adalah patuh tunduk pada perintah Allah SWT. Kita semua anggota badan kita yang kita lakukan, perbuatan kita, kalimat kita, semua adalah perbuatan baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Maka yang kedua permintaan dari Rasulullah adalah hati yang senantiasa khusyuk, dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Itu pun kita dalam beribadah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah perlindungan. Bagaimana Rasulullah minta kepada Allah perlindungan. Yang paling penting, yang paling dekat dengan kita adalah wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak akan ada pernah habisnya, dari nafsu yang tidak akan pernah ada puasnya untuk diikuti. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53 disampaikan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbika. Sesungguhnya la'ammaratun bisu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu mengajak, mendorong kita kepada kejahatan, kepada keburukan. Ketika hawa nafsu senantiasa tidak layaknya dan minum air di lautan, bukan ibadah, bukannya haus kita selesai, tapi justru semakin kita minum semakin haus, dan tidak akan ada pernah habis. Fenomena yang terjadi banyak di realitas sekitar kita. Begitu banyak orang yang dipilih kenikmatan, tapi dia tidak dapat menghentikan hawa nafsunya. Dunia dia miliki, kendaraan mewah, rumah mewah, keluarga yang luar biasa, harta melimpah, uang banyak, jabatan tinggi, status sosial di mata masyarakat tinggi. Tapi kita jumpai pejabat-pejabat kita yang memiliki dunia dan sisanya. Mereka korupsi, mereka culas, mereka berbuat curang. Sebagian di antara mereka tidak dapat menikmati yang mereka dapatkan. Lantas yang berbanding terbalik ketika kita melihat fenomena di sekeliling kita, ada orang biasa saja, tapi bahagia luar biasa. Anaknya soleh, anaknya nurut, rezekinya mungkin pas-pasan, tapi seolah hidupnya damai dan tenang. Yang membedakan hanyalah satu, ketika kita memiliki rasa qanaah, memiliki rasa cukup, dan dari qanaah tersebut menghadirkan kesyukuran, maka jelas disampaikanlah in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah tambah nikmat itu. Konsep dalam Al-Quran surat Ibrahim disampaikan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mampu qanaah, mampu bersyukur, maka sejatinya kita dapat mengendalikan hawa nafsu yang tadi yang tidak akan ada pernah habis. Maka itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW ketika beliau meminta kepada Allah dari nafsu yang tidak ada pernah habis. Hadirin rahimakumullah, yang keempat terakhir permintaan dari Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah min da'watin la yustajabu lahu, dari doa yang tidak dijawab. Mengenai hal doa bukan hanya mengenai waktu-waktu dan tempat-tempat istijabah. Seringkali kita mungkin merasakan ataupun menjumpai orang-orang yang justru sepertiga malam dia bangun, dia sholat malam, dia berdoa kepada Allah SWT, tapi tidak kunjung juga doa dikabulkan. Dia berangkat ke tanah suci, dia masuk orang dulu, dia berdoa minta jannah, minta kemudahan, tapi belum dikabulkan Allah SWT. Semata-mata bukan sekedar waktu istijabah untuk berdoa, tapi lebih kepada bagaimana diijabah tidaknya doa tergantung pada diri kita, bersih tidaknya hati kita. Mungkin doa itu terhalang karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka refleksikan dan kembalikan kepada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita meminta sesuatu kepada Allah, tapi Allah membenci kita karena perbuatan kesalahan-kesalahan kita. Maka hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan doa yang diistajabah, kita mulai dari diri kita sendiri, mendekatkan diri, menjalankan perintah Allah, menjauhi dosa-dosa, dan kemudian mendekati waktu-waktu istajabah, beribadah kepada Allah. Maka insya Allah akan dijawab. Itu permintaan dari Rasulullah yang kedua. Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, keempat poin tersebut disampaikan dalam hadis riwayat Muslim adalah doa yang luar biasa dari Rasulullah,
Yang pertama adalah meminta bagaimana ilmu kita dijauh dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dihindarkan dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian kita dihindarkan dari doa yang tidak diijabah. Dan yang terakhir yang paling penting dari nafsu yang tidak ada. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita untuk senantiasa membacakan doa tersebut. Allah menijabah doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, khutbah yang kedua ini mari kita perlukan hati kita. Kita perlukan kepada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. أقيموا الصلاة.